Saat seseorang melahirkan seorang anak, maka nasab si anak itu jatuhlah melalui bapaknya, karena nasab itu adalah hak kehormatan dan kemuliaan. Meski berasal dari keturunan terhormat, mulia, atau kasta yang rendah, seorang harus tetap bangga dan menjunjung tinggi nasabnya sebagai identitas dari kedua orang tuanya. Karena melepaskan nasab yang sebenarnya akan mengakibatkan hilangnya garis keturunan, tercampurnya silsilah keluarga, dan ini bertentangan dengan ketentuan penciptaannya. Untuk itu, tidak diperbolehkan mengubah penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini akan mengakibatkan keragaman makhluk, baik dalam jumlah, tingkat, jenis, warna kulit, maupun bahasa. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah menciptakan langit dan bumi dan lain-lainnya, dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Surat Ar-Rum ayat 22. Demi menjaga keragaman manusia, Islam melarang menasabkan kepada orang yang bukan bapaknya, bukan marga atau sukunya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menasabkan diri pada selain bapaknya, padahal ia tahu bukan ayahnya, maka haram baginya masuk surga. Artinya, menasabkan diri kepada orang yang bukan bapaknya termasuk perbuatan durhaka dan berdosa. Perbuatan ini menyebabkan seseorang haram mendapatkan surga meski sekedar baunya. Hal yang senada juga ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki yang mengklaim orang lain sebagai bapaknya, padahal ia telah mengetahui bahwa dia bukan bapaknya, maka ia telah kafir. Barang siapa yang mengaku suatu perbuatan yang bukan miliknya, maka ia bukan dari golongan kami, dan ia menempati tempat duduknya di neraka. Barang siapa yang mengkafirkan seseorang atau berkata, wahai musuh Allah, padahal dia tidak demikian, maka perbuatan tersebut akan kembali kepadanya. Maksudnya, mengaku sebagai keturunan dari suatu garis silsilah yang bukan nasabnya sendiri merupakan kufur nikmat, pengingkaran, dan pemalsuan karena ia menasabkan diri kepada orang-orang mulia dan terhormat. Selain itu, orang yang menuduh seorang kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepadanya. Menasabkan seseorang kepada orang yang bukan nasabnya merupakan perbuatan dusta dan nista yang akan mengakibatkan seseorang terjerumus dalam dosa dan maksiat, serta jauh dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghubungkan nasabnya kepada selain ayahnya atau mengaku sebagai budak kepada selain majikannya, maka ia mendapat laknat dari Allah, para malaikat. Mengaku-ngaku berasal dari suatu kabilah adalah perbuatan yang tercela, sedangkan melepaskan diri dari keturunan yang sah dan asal keturunan merupakan faktor yang menyebabkan masuk neraka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengaku sebagai budak kepada orang yang bukan majikannya, maka hendaklah ia mempersiapkan diri untuk masuk neraka. Selain itu, merusak keseimbangan nasab atau mempermainkan silsilah keluarga bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Jadi, mengubah ketentuan dan takdirnya dapat mengakibatkan seseorang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jam Al-Aswad dari Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengaku berasal dari keturunan yang tidak dikenal atau menghilangkan nasab, maka ia telah kafir kepada Allah. Dengan demikian, keadilan adalah upaya untuk membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah, serta ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini pasti ada hikmahnya, karena
Tidak ada yang bisa dilakukan manusia kecuali rela dengan penciptaan dan kedudukan serta menerima asal-usul dan silsilah keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Rasul menyuruh kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu." Surah Al-Anfal ayat ke-24. Artinya, merusak ketentuan dan keadilan ilahi terhadap makhluknya dapat memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari rahmatnya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengaku-ngaku bernasab kepada orang yang bukan ayahnya sendiri, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Padahal bau surga tercium dari jarak 70 tahun perjalanan." Inilah ancaman berat yang ditujukan pada penapian nasab yang sebenarnya dan menasabkan diri kepada orang yang bukan ayahnya. Semua itu demi keadilan dan kebajikan ilahi atas umat manusia dan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Wallahu a'lam.